Dua perampok minimarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat mengancam korban dengan senjata tajam. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas ini, dua pelaku perampokan minimarket terekam jelas saat melakukan aksinya di sebuah minimarket di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam untuk menunjukkan lokasi berangkas. Kedua pelaku berhasil membawa kabur uang tunai dari kasir dan berangkas senilai lebih dari 28 juta rupiah. Kasus perampokan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tambora. Sementara itu di Ciracas, Jakarta Timur, aksi pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan juga terekam kamera pengawas. Pelaku yang beraksi seorang diri merusak kunci kontak motor yang terparkir di halaman kontrakan. Kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya. Pelaku memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci pada malam hari. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciracas dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Polisi menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap guru TK di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Motif penyiraman air keras dilatar belakangi cinta ditolak. Pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru TK di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan ditangkap di tempat persembunyiannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku bernama Sukarji yang melarikan diri sejak Mei lalu, akhirnya digelandang oleh tim Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi menyita barang bukti sarung tangan serta botol plastik sebagai tempat penyimpanan air keras. Korban dan pelaku diketahui telah menjalin asmara selama 6 bulan. Residivis kasus penipuan ini mengaku sakit hati karena cintanya dipermainkan korban. Hati kecewa sama dia, Pak. Sakit hati? Janji-janji melulu. Janji-janji? Ya. THP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Kenyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak. Akibat penyiraman air keras, korban bernama Meli Handayani yang berprofesi sebagai guru TK mengalami luka bakar di bagian wajah. Bahkan kedua matanya tidak bisa berfungsi dengan normal. Ia meminta polisi menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Ya, dua mata saya ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Tapi sekarang masih dalam pemulihan ya, Mbak? Iya. Pelaku yang kini mendekam di tahanan Polda Sumatera Selatan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dan kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Hisar Sialagan, Direktur Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selamat sore, Pak Hisar. Sore, Mbak. Ya, Pak Hisar, sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan pelaku, Pak? Terima kasih, Mbak. Bisa kami sampaikan bahwa semenjak ditangkap di Banyuwangi, kira-kira 14 hari tepat semenjak kejadian, langsung kita melakukan pengejaran. Karena pada saat itu setelah ditangkap, diketahui bahwa pada hari kejadian tersangka langsung melarikan diri ke Banyuwangi. Dan kita melakukan pengejaran ke Banyuwangi, dan kami mengucapkan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang sangat membantu kita dalam proses penangkapannya, dan Polres Banyuwangi. Dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan kepada tersangka, dan semuanya lancar pemeriksaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berkas perkara segera kita limpahkan ke JPU. Apa alasan pelaku melarikan diri ke Banyuwangi, Pak Hisar? Tentunya karena takut akibat perbuatannya yang menyiram air keras kepada pacarnya, sehingga dia melarikan diri. Dan untunglah yang tersangka itu 2 hari berencana melarikan diri ke Papua karena diajak temannya. Apabila kita mungkin terlambat 2 hari, mungkin kita harus melakukan pengejaran ke Papua. Disangkakan pasal apa dan hukumannya, Pak? Pasalnya 353 dan 355 dengan ancaman 12 tahun penjara. Pak Hisar, apakah sudah diketahui dari mana pelaku mendapatkan air keras ini? Seperti yang biasa digunakan, jadi air keras di Provinsi
Sumatera Selatan ini memang banyak ditemukan dan banyak didapatkan karena memang air keras itu digunakan untuk pengolahan karet. Kita ketahui bahwa Sumatera Selatan ini penghasil karet, dan untuk mengolah karet sebelum dijual, para petani itu untuk mengolah karetnya menggunakan Baik. cairan air keras. Baik, air keras ini bisa Sehingga didapatkan air keras secara ini bebas artinya. dapat didapatkan dengan bebas. Baik, terima Demikian, Mbak. kasih Kombes Pol Hisar Sialagan, Dirkrimum Polda Sumatera Selatan. Kami menghargai waktu Anda berbincang bersama kami. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Pulau Seram, Maluku Tengah sore ini. Menurut informasi awal BMKG, gempa berpotensi tsunami. Warga di Pulau Seram, Maluku Utara berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,1. BMKG menyatakan gempa ini berpotensi tsunami. BMKG mengimbau masyarakat segera menjauhi pantai dan bergegas menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk keamanan. Air pasang surut akibat gempa. Dan untuk mengetahui terkait informasi gempa 6,1 skala Richter yang mengguncang Maluku Tengah, kita akan bergabung dengan BMKG yang rencananya akan memberikan keterangan sore hari ini. Turun atau normal fault. Dampak gempa bumi dirasakan atau guncangan gempa bumi ini dirasakan di Tehoru, Masohi, Bula, Kairatu, Saparua, Wahai dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 skala MMI. Artinya, guncangan tersebut dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah pada siang hari. Maksudnya orangnya tidak tidur ya, ini dirasakan oleh banyak orang dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Pulau Ambon dengan intensitas guncangan 2-3 skala MMI. Artinya, getaran dirasakan dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu. Nah, hingga saat ini BPBD dan masyarakat setempat melaporkan adanya dampak kerusakan pada beberapa rumah tinggal. Salah satunya pada pagar gereja di Desa Sounulu, Kecamatan Tehoru, akibat dari gempa bumi tersebut. BPBD masih terus mendata kondisi dampak gempa bumi ini. Kemudian dari hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa tektonik menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ya, karena apa? Karena memang kekuatannya masih 6 ya. Kemudian posisinya di perbatasan laut dengan pantai. Jadi secara tektonik tidak berpotensi tsunami. Namun, berdasarkan hasil observasi tinggi muka air laut di stasiun Badan Informasi Geospasial, yaitu stasiun Tide Gauge BIG di Tehoru, menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter. Hal ini diperkirakan akibat dari adanya longsor tebing bawah laut. Nah, bagaimana dengan gempa susulan? Hingga hari ini, pukul 13.35 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG telah mencatat adanya 13 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 3,5. Oleh karena itu, rekomendasi kami kepada masyarakat terutama di wilayah sepanjang pantai, mohon ditayangkan wilayah wilayah sepanjang pantai Japutih, pantai Japutih terlihat pada slide pada peta
Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram perlu untuk waspada terhadap gempa bumi susulan dan potensi tsunami akibat longsor ke bawah, longsor ke laut ataupun longsor pada tebing di bawah laut. Ya, ini karena gempa-gempa susulan masih terjadi pada digoyang dengan gempa kekuatan 6. Maka dikhawatirkan masih berpotensi terjadinya tsunami bawah laut ataupun tebing yang longsor ke laut. Tsunami bawah laut saya ulangi, berpotensi terjadi tsunami akibat longsor bawah laut ke laut. Maka masyarakat diminta apabila nanti merasakan guncangan gempa yang cukup kuat, mohon segera menjauhi pantai, menjauhi batas kuning. Batas kuning adalah batas waspada. Menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi, berjaga-jaga apabila kemungkinan tsunami terjadi akibat guncangan gempa berikutnya atau gempa susulan. Tanpa harus menunggu peringatan dini dari BMKG. Karena peringatan dini BMKG saat ini berdasarkan gempa tektonik. Jadi tsunami akibat gempa tektonik. Kalau tsunami akibat longsor bawah laut, belum dapat terdeteksi dari sistem peringatan dini yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlu diwaspadai apabila sekali lagi merasakan guncangan gempa yang cukup kuat, ada kemudian masyarakat berada di pantai, segera saja menjauhi tempat yang berada di pantai tersebut menuju ke tempat yang lebih tinggi. BMKG terus memonitor gempa susulan yang terjadi beserta dampaknya terhadap kenaikan muka air laut. Kepada masyarakat juga dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran. Pemirsa, perlu kami garis bawahi, BMKG mengimbau warga di sepanjang Pantai Putih, Kabupaten Maluku Tengah untuk mewaspadai gempa susulan dan adanya potensi tsunami. Kementerian Agama membatasi kegiatan ibadah masyarakat menyusul meningkatnya pasien COVID-19. Kami kembali usai jeda berikut ini.